Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan tentang tugas besar analisis perancangan sistem informasi. Saya Amelia Devanka. Saya Lina Ramita. Saya Muhammad Aras. Oke. Pertama, project outline terdiri dari beberapa subpoin. Yang pertama ada spesifik, kedua ada measurable, ketiga ada agreed upon, keempat ada realistic, kelima ada time based, next ada system feature. Yang pertama melakukan proses terkait produk, kedua melakukan proses terkait pemesanan produk, ketiga melakukan proses terkait konsumen, keempat melakukan proses terkait inventory, kelima melakukan proses terkait laporan atau report, keenam menyimpan dan melakukan fungsi dasar pada data dari informasi ke dalam database seperti CRUD. Next akan dijelaskan oleh Lina Ramita. Selanjutnya saya akan menjelaskan acceptance kriteria dan sistem user level. Yang pertama acceptance kriteria web product design sebagai berikut. Admin dapat melakukan create, read, update, dan delete. Yang kedua, konsumen dapat melakukan input pemesanan produk. Yang ketiga, admin dapat melakukan konfirmasi pada data yang diterima oleh konsumen. Dan yang keempat, konsumen dapat melihat report data dari konfirmasi admin. Lalu user level yang dapat mengakses sistem informasi dari design adalah admin mempunyai akses pada proses konfirmasi pemesanan produk dan melakukan perbaruan tentang jumlah produk yang tersedia. Lalu konsumen mempunyai akses untuk memesan produk dan dapat melihat report dari admin. Next. Lalu di sini terdapat business requirements. Yang pertama, pelanggan membuat akun baru, lalu pelanggan akan membuat produk. Lalu admin akan approve pemesanan dan menambahkan. Lalu ada database design atau data object. Yang pertama, si customer akan melakukan order, lalu admin akan me-approve ordernya, lalu admin akan me-resolve transaksinya, lalu masuk ke display inventory. Lalu di sini terdapat ERP. Kami memiliki juga database yang itu terdapat customer yang terdiri dari 4 entity, antara lain nama, alamat, nomor telepon pelanggan, serta username dan password. Apabila telah melakukan registrasi untuk buat akun terlebih dahulu, kemudian ada database order yang terdiri dari 4 entity, antara lain IT order, amount untuk mengetahui jumlah pemesanan pelanggan, payment status untuk mengetahui status pembayaran, apakah sudah di-approve atau belum, dan order date yang dapat mengetahui kapan pelanggan melakukan pemesanan produk, dan ada database inventory yang memiliki 3 entity, antara lain product name, quantity, dan price dari produk yang ingin dibeli oleh pelanggan. Next. Lalu terdapat use case diagram. Yang pertama, use case diagram untuk customer. Customer dapat melihat produk, melihat history order, lalu customer dapat login. Jika customer sudah memiliki akun, bisa langsung login. Jika belum, bisa register, lalu customer juga bisa logout akunnya. Next, selanjutnya terdapat use case diagram yang untuk admin. Jadi admin ini bisa login juga seperti customer juga. Terus admin juga bisa lihat view produk. Admin bisa ngelakuin create produk, lalu bisa melakukan history order juga. Dan terdapat menu logout juga. Lalu ada activity diagram. Yang pertama aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan daftar atau registrasi akun. Pertama, customer membuka websitenya, lalu sistemnya akan menampilkan halaman home, lalu customer memencet login, maka sistemnya akan menampilkan halaman login.
Lalu customer bisa registrasi, lalu sistemnya akan menampilkan form registrasi. Customernya mengisi data registrasi, lalu mengklik submit, lalu sistemnya akan men-save data. Setelah save data, maka akan balik ke halaman login. Setelah balik ke halaman login, maka bakal ada already have account. Kalau udah punya, maka customer tinggal input username dan password, lalu sistemnya akan ngeverifikasi benar apa enggaknya password sama username-nya. Lalu setelah itu jika benar, maka akan tampil halaman Gubain page atau home page. Tapi kalau salah, maka ada notifikasi error dan bakal balik ke login page. Yang kedua, ada aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan dan admin untuk login dan melihat halaman Gubain. Pertama, login, customer dan admin. Lalu sistem akan menampilkan benar atau salahnya password atau username. Jika salah, maka ada notifikasi error lalu balik lagi ke login. Tetapi jika benar, maka akan ke halaman homepage. Ketiga, ada aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan untuk melihat pesanan Gubain. Pertama, konsumennya login. Kalau sudah memasukkan username dan password, kalau benar maka akan ke halaman homepage, tapi kalau salah bakal ada notifikasi error dan balik lagi ke halaman login. Lalu kalau benar setelah ke halaman homepage, maka konsumen bisa mengklik order page atau halaman order, lalu sistem akan menampilkan halaman ordernya. Lalu akan dijelaskan oleh Muhammad Aras Arisiah. Selanjutnya ini ada aktivitas di mana customer untuk melihat riwayat pesanan atau order, dimulai dari customer login, kemudian memasukkan passwordnya. Apabila benar, langsung menampilkan bagian home page. Apabila salah, akan muncul notifikasi login error dan kembali ke menu login. Dari view home page itu memunculkan ke report page. Setelah itu bakal ada muncul display customer report. Next, selanjutnya ada aktivitas di mana customer bisa keluar dari situs web, di mana customer bisa login terlebih dahulu, kemudian memasukkan password. Apabila benar, bisa langsung melihat Gubain page, kemudian apabila salah, kembali ke menu login dengan menampilkan notifikasi login error. Setelah itu dari Gubain page bisa mengklik fitur logout, kemudian apabila ingin membatalkan untuk logout bisa klik cancel, apabila ingin logout bisa klik yes. Next, kemudian ada aktivitas di mana admin untuk memasukkan data Gubain baru. Jadi di sini posisinya adalah sebagai admin, di mana admin login dan memasukkan password. Apabila benar, dia bisa melihat homepage. Kemudian apabila salah, tampilan login error akan muncul, kemudian kembali ke halaman login. Setelah itu dari homepage bisa memilih Gubain menu. Dari Gubain menu bisa memilih data Gubain daftarnya. Setelah itu admin bisa menambahkan data Gubain. Setelah itu si admin bisa memasukkan data dari Gubain tersebut. Setelah itu memasukkan data di bagian insert Gubain data inform. Setelah itu kalau sudah semua, sang admin bisa klik submit. Setelah submit, data Gubain yang telah dimasukkan tadi bisa di save. Setelah itu dapat menampilkan daftar Gubain yang terbaru. Next, kemudian ada aktivitas admin di mana ingin menghapus data Gubain, di mana admin melakukan login. Apabila benar, langsung ke bagian homepage. Apabila salah, akan muncul notifikasi berupa error login dan kembali ke login. Setelah itu dari homepage, admin bisa memilih Gubain menu. Setelah itu menuju ke data Gubain list. Dari data Gubain list ini bisa memilih data Gubain yang ingin dihapus. Misal kalau misalkan ingin dihapus, nanti ada pilihan yes, dan apabila tidak jadi untuk dihapus, maka bagiannya tersebut akan kembali ke data Gubain list. Next, di sini ada sequence diagram posisi sebagai customer. Di situ ada perintah fill the username and password untuk login. Next, kemudian untuk sequence ini apabila pelanggan customer salah dalam melakukan proses ordernya bisa dihapus. Next, kemudian ada customer ingin melihat riwayat dalam order.
Kemudian di sini ada admin melakukan proses login. Di sini ada admin memasukkan data Guben baru. Oke, next. Kemudian ada admin menampilkan laporan transaksi order Guben terhadap customer. Selanjutnya, pertama ada halaman homepage-nya seperti ini. Lalu untuk login, bisa login sebagai admin, sudah di set dengan username admin Guben dengan password. Lalu akan ada tampilan home sebagai admin seperti ini, di mana saat ngeklik Guben ada data list produknya. Di sini kita bisa nge-add Guben, input ID Guben, misal GB4, Guben name-nya Guben A, dimensionnya misal 300, color-nya misalnya black, price-nya 466.000, stoknya ada 100. Maka kita tinggal add Guben. Maka yang tadi data kita inputin sudah tertera di list produk. Kita juga bisa nge-editnya. Misalnya kita mau ganti color-nya menjadi white. Terus kita update Guben. Maka color-nya berubah jadi white. Si admin juga memiliki fitur untuk menghapus produk, tinggal klik delete yang di sini. Are you sure? Kalau misalnya iya tinggal di-hap oke, kalau enggak tinggal cancel. Kita misalnya oke, maka data tersebut akan hilang. Lalu ada menu order. Menu order di sini menampilkan data-data pembeli atau customer yang telah berhasil. Kita juga bisa mengubah actionnya buat waiting for payment atau sudah berhasil. Lalu kita bisa logout dan login kembali sebagai customer. Misalnya kita belum punya akun, kita bisa register. Namanya Aras. Nomor handphonenya 08123455. Alamatnya Sukabirus. Username-nya Aras. Misalnya password-nya kita bikin 123456. Terus tinggal sign up. Nah, lalu ada notifikasi sign up sukses. Lalu kita tinggal login Aras dengan password. Lalu ini tampilan home sebagai customer, di mana dia bisa melihat list produk yang tersedia. Ketika customer pengen pesan, tinggal klik action ini yang hijau atau tanda keranjang. Misalnya mau beli ini, jumlahnya berapa, misalnya 5. Kita submit, maka bakal ke halaman order saya. Di sini bakal ada list order yang dipesan, tinggal waiting for payment. Di sini halaman reportnya belum ada karena orderannya belum sukses atau masih waiting for payment. Lalu kita bisa login sebagai admin. Kita lihat menu order, di sini ada Muhammad Aras, masih waiting for payment. Ketika kita udah menerima pembayaran, kita tinggal ubah ini menjadi accept, lalu kita update order. Oke, lalu kita bisa melihat ke halaman customer kembali. Di my order, di sini payment sudah sukses ya. Terus di report juga ada kalau customer berhasil membelinya. Tinggal di logout lagi. Oke. Berikut kode source code untuk Guben. Terdiri dari asset, out, config, system, dan view. View ini terdiri dari beberapa, ada admin dan customer. Pertama, di sini ada APSI SQL. Ini buat PHP-nya, SQL-nya, buat ngehubungin si web itu sama database yang tadi kita buat. Terus di sini ada PHP buat login, buat out-nya, ini buat login. Terus ada buat logout dan buat sign up.
Sign up ini buat registrasinya. Lalu di sini ada ini tuh buat koneksiin ke si database yang tadi kita bikin di localhost itu di phpMyAdmin itu dengan nama Gubain. Lalu sistemnya ada add Gubain, ini buat kita tadi nambahin data Gubain. Ini add order buat si customer yang add ordernya. Ini ngedelete Gubain buat si admin buat menghapus data Gubain. Ini buat si admin buat menghapus data pemesanan. Delete user juga buat menghapus si usernya. Ini buat registrasi. Update Gubain buat nge-update data Gubain yang tadi. Update order yang kayak tadi waiting for payment atau udah sukses. Update user. Lalu view-nya ada sebagai admin yang terdiri dari add Gubain, dia bisa nambah Gubain. Ini footer sama header itu buat tampilan atas sama bawahnya. Ini Gubain, data-data Gubain. Terus ada order, ini data pemesanan dari si customer. Update Gubain ini buat si admin ngedit atau nge-update data Gubain. Ini buat kalau update order buat data order si konsumen. Lalu di view konsumen ada create order buat pas yang mau mesen itu klik action hijau. Terus ada home, ini tampilan home-nya si konsumen. Lalu ada my order, ini yang tadi list order si konsumen udah memesan apa aja. Report ini data laporan yang konsumen berhasil mesan. Lalu ada edit user, ini buat admin dan buat konsumen. Lalu ada footernya, ada headernya, ada home-nya yang tadi tampilan list Gubainnya itu, ada indeksnya, ada cara login, lalu ada sign up buat registrasi. Gitu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.